Halo adik-adik, jumpa lagi ya bersama saya, Bapak Cornelis Siprianus Kaju. Kali ini kita dalam materi tentang mengupayakan perdamaian dan persatuan bangsa. Oke, bagaimana kabar adik-adik? Semoga sehat-sehat ya. Puji Tuhan, kita semua sehat-sehat. Oke, berikut mari kita siapkan hati untuk memulai rangkaian pembelajaran kita dengan mengundang Tuhan hadir bersama kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu memahami makna keberagaman dalam masyarakat sebagai anugerah Allah dan menghayati serta mewujudkan dalam hidupnya. Oke, adik-adik, jadi demikian tujuan pembelajaran kita. Oke, tolong dipahami ya. Nah, berikut Pak Guru akan memberikan beberapa pertanyaan yang membantu kita untuk masuk ke dalam perjumpaan materi kita kali ini. Tentunya ini berhubungan dengan materi kita kemarin tentang keberagaman merupakan anugerah dari Allah. Baik, pertanyaan pertama, apa makna dari pernyataan cinta kasih terhadap Allah dan sesama merupakan perintah yang pertama dan terbesar? Ya. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana sikap umat Kristiani dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, beragam suku, agama, dan budaya? Lalu pertanyaan ketiga, bagaimana cara Anda sebagai orang Kristiani, murid-murid Yesus, ikut membangun perdamaian dan persatuan anak bangsa di negeri ini? Oke, silakan simak pertanyaan-pertanyaan ini dan dijawab. Nah, berikut untuk lebih mendalami materi kita hari ini, silakan adik-adik baca artikel tentang Kapolda Maluku dan Monsinyur Mandagi bahas perdamaian di Maluku ya. Silakan baca itu di buku pegangan siswa Anda, dan setelah membaca nanti guru akan menampilkan video tentang membangun perdamaian dan persatuan bangsa. Pastinya video ini bisa menggugah kita semua. Terima kasih. Damailah negeriku, damailah bangsaku, Bhinneka Tunggal Ika, biarpun berbeda-beda,
Langkah selanjutnya, silakan duduk dalam kelompok masing-masing seperti yang dibagikan, lalu diskusikanlah beberapa pertanyaan berikut ini. Tentunya pertanyaan-pertanyaan ini sesuai dengan artikel yang telah kita baca, juga video yang baru kita nonton. Pertama, menurut artikel tersebut, apa arti damai atau perdamaian dan persatuan bangsa? Kedua, apa yang dimaksud dengan konflik horizontal dalam masyarakat dan bagaimana cara mengatasinya? Tiga, apa yang dimaksud dengan konflik vertikal dalam masyarakat dan bagaimana cara mengatasinya? Empat, bagaimana mewujudkan semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan kita? Lima, mengapa pimpinan Gereja Katolik menjadi bagian dalam gerakan perdamaian dan persatuan dalam hidup bermasyarakat? Enam, sebagai orang Katolik, bagaimana cara mewujudkan semangat perdamaian dan kesatuan di lingkungan tempat tinggalmu, di sekolahmu, di masyarakatmu? Silakan kerjakan itu, diskusikan itu dalam kelompok Anda masing-masing. Berikut kita akan melihatnya dari sudut pandang kitab suci. Silakan adik-adik buka Injil Matius bab 5 ayat 9, dilanjutkan ayat 21 sampai 25 tentang Yesus dan hukum Taurat. Ya, silakan kalian diskusikan dalam kelompok, apa makna ajaran Yesus yang berbunyi, berbahagialah orang yang membawa damai. Yang kedua, apa makna kata-kata Yesus karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Tiga, carilah minimal 4 teks dalam Alkitab, 2 dari Perjanjian Lama dan 2 dari Perjanjian Baru, yang mengajarkan bahwa kita mesti hidup rukun, damai, dan bersatu sebagai sesama saudara dan saudari atau sebagai umat manusia. Lalu keempat, sebagai pengikut Yesus, bagaimana kalian mewujudkan ajaran Yesus tentang damai dan persatuan dalam hidup? Langkah selanjutnya yaitu kita akan menulis refleksi dan membuat aksi sebagai bentuk penghayatan kita terhadap materi pembelajaran kita hari ini. Silakan adik-adik tadi dalam kelompok, sekarang masing-masing ya, dikerjakan masing-masing. Refleksikanlah tentang upaya konkret kita sebagai umat Katolik sekaligus warga negara Indonesia tentunya untuk ikut serta mengupayakan kehidupan yang damai dan penuh persatuan dalam kehidupan sehari, ya, dikerjakan masing-masing, ya, renung, tenang, dan kerjakan. Lalu aksi yang harus kita buat adalah buatlah sebuah poster yang berisi ajakan untuk menciptakan perdamaian dan persatuan bangsa Indonesia, ya. Buat dengan aplikasi apa saja, tentunya kalian lebih hebat dari Pak Guru. Lalu poin penting terakhir adalah kalian harus mengunggahnya di media sosial Anda masing-masing, di Facebook, di YouTube, di TikTok, di Instagram, dan lain-lain, dan linknya dikirim ke Pak Guru untuk diambil nilai. Oke, semangat. Terima kasih. Nah, sekarang Pak Guru akan memberikan sedikit kesimpulan dari materi kita. Jadi, gereja menggarisbawahi bahwa perdamaian akan tercipta apabila setiap insan mampu saling menghormati martabat sesama manusia dan mampu juga menghidupi semangat persaudaraan dalam hidupnya.
Setiap pribadi, siapapun dia, siapapun kita, dituntut untuk dapat mengubah sikap hati kita masing-masing. Sejatinya bahwa suatu perdamaian itu berakar pada kedalaman hati setiap pribadi manusia yang secara bertahap berupaya membangun perdamaian dari lingkungan hidup yang paling kecil, dari keluarga, dari sekolah, dan ke lingkungan hidup yang paling besar dalam masyarakat tentunya. Prinsipnya adalah hanya orang yang berani mengubah segala kejahatan yang dapat mengubah dunia ini menjadi lebih damai, lebih adil, dan lebih sejahtera. Salam peace, salam dua jari. Nah, adik-adik, dengan demikian materi kita tentang mengupayakan perdamaian dan persatuan bangsa telah selesai. Atas kerjasama kita semua, atas kedisiplinan kita semua, Pak Guru sampaikan terima kasih banyak ya. Semoga rasa damai, rasa bersatu itu selalu menghantui pikiran kita, selalu menghantui hati kita, selalu menghantui tindak tanduk dan tingkah laku kita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati.